Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kembali lagi di acara Tribun Montesa Tesa bersama saya Muhammad Ruliansyah. Tribun Montesa Tesa ini merupakan salah satu program talk show di tribunpalu.com. Saat ini di studio sudah hadir bersama kami Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Monang Situmorang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi dalam diskusi kita di acara Tribun Montesa Tesa kali ini, temanya adalah anak muda tanpa narkoba. Nah, pertanyaan pertama saya Pak, apa upaya BNN memutus peredaran narkoba di kalangan remaja di Provinsi Sulawesi Tengah ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pemutusan mata rantai penyalahgunaan narkotika di tingkat remaja maupun di tingkat anak-anak, mungkin kita bisa katakan ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Palu. Ya, saya telah diundang ke studio ini dalam rangka sekaligus mungkin penyampaian informasi-informasi tentang narkotika. Jadi pada hakikatnya saya ingin menyampaikan dulu sebenarnya apa bahaya daripada narkoba ini, sehingga nanti seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini memahaminya. Nah, kalau sudah seluruh masyarakat Sulawesi Tengah memahami bahaya daripada narkotika ini, tentu diharapkan nanti masyarakat pun secara sadar untuk tidak lagi menyalahgunakan narkotika. Ya, dampak daripada penyalahgunaan narkotika ataupun narkoba yang pada dasarnya adalah ini merusak daripada kesehatan, terutama pada sistem saraf, ya, kemudian jantung, mata, ya, termasuk juga pembuluh darah. Nah, apabila dia melebihi ataupun melebihi daripada dosis atau overdosis, ini mengakibatkan kematian. Nah, untuk itu saya minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya anak-anak muda, mulai dari sekarang mari kita jauhi, mari kita perang terhadap narkoba. Nah, untuk memutus mata rantai narkoba di lapisan masyarakat baik di kalangan remaja, anak-anak maupun orang tua, terutama kalangan masyarakat yang berada di pedesaan, ya. Jadi ada 3 strategi kebijakan yang dilakukan oleh BNN. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan sistem pencegahan. Nah, sistem pencegahan ini kita lakukan yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan harapan kita melaksanakan sosialisasi ini, masyarakat dapat membuat satu daya tangkal, daya cegah, baik secara individu maupun secara kelompok, mereka tidak lagi menggunakan narkotika. Jadi kita timbulkan dulu daya tangkal, daya cegah masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian kita melaksanakan kita laksanakan mungkin di lingkungan pendidikan mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kita menyampaikan sosialisasi tentang dampak bahaya daripada penyalahgunaan narkotika. Nah, ini kemudian kita lakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk secara aktif mungkin ketika dia masuk perguruan tinggi atau masuk SMA, kita melakukan tes urin sehingga nanti siapa yang mungkin dalam katakanlah terdapat dia positif sebagai pengguna narkoba, kita sejauh mungkin kita bisa antisipasi untuk melakukan rehabilitasi. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah rehabilitasi itu sendiri. Nah, bagi para pecandu ataupun pemakai narkotika, kita lakukan rehabilitasi. Nah, sebelum dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu kita laksanakan dulu asesmen di BNN untuk mengukur tingkat daripada penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu kepada orang tersebut. Kalau dia mungkin
tingkatannya dia masih ringan atau sedang, itu mungkin masih bisa ditangani oleh BNN Sulawesi Tengah. Tetapi kalau dia sudah tingkat penggunaan sudah berat, ini kita rekomendasikan untuk dibawa ke balai di Badoka, Makassar, untuk dilakukan perawatan di sana, rehabilitasi di sana. Kemudian yang strategi yang berikutnya adalah pemberantasan. Nah, kita ya dari pemberantasan ini terus kita tidak pernah henti-hentinya dan tidak putus-putusnya, kita tetap melakukan penindakan baik terhadap pengedar maupun apalagi para bandar-bandar yang ada di Sulawesi Tengah ini. Nah, jadi Pak, mengingat remaja ini merupakan kelompok yang paling aktif di media sosial. Nah, pertanyaan saya itu sejauh apa BNN menekan penyebaran narkoba ini melalui media sosial? Oke, jadi kami juga punya akun media sosial, ya baik itu namanya Instagramnya, kemudian Facebook, Twitter, YouTube. Itu kita muat itu kita selalu buat himbauan-himbauan kepada melalui akun-akunnya BNNP Sulawesi Tengah. Itu kita membuat himbauan-himbauan tentang bagaimana hidup sehat, kemudian kita sampaikan juga bahaya daripada narkoba, ya, sehingga nanti sekarang kita untuk mendapatkan informasi itu saat sekarang ini kan sangat-sangat gampang. Ya, kita menguasai media itu, kita akan memenangkan suatu pertempuran. Jadi artinya ketika kita mainkan di media sosial ini, ya seluruh lapisan masyarakat dengan sangat mudah mengakses apa yang kita sampaikan ini. Itu yang kita lakukan saat ini. Oke. Kemudian dalam penyalahgunaan narkoba ini, rentang umur yang paling banyak menurut data dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, itu rentang umur yang dari umur berapa sampai umur berapa? Nah, jadi untuk kelompok umur yang menggunakan narkoba di Sulawesi Tengah ini adalah umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, disinilah pada usia-usia remaja ini ya, masih katakanlah 15 tahun itu masih SMP, ya, ini mereka mungkin perilakunya masih labil, sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang dia tidak kenal. Nah, ini sangat rentan terjadi kepada mereka. Nah, pada usia dewasa, karena tadi umur 15 sampai dengan 64, mereka mungkin dengan pergaulan yang salah, mungkin ketemu dengan teman yang pengedar atau apa, dan mereka juga mungkin karena usia produktif mereka sudah memiliki penghasilan, dengan gampang mereka membeli narkoba itu sendiri. Nah, apakah peredaran narkoba ini sudah masuk ke desa-desa, Pak? Jadi strategi daripada para bandar ini justru mereka ini larinya ke desa. Oh, gitu ya. Karena apa? Di desa ini kadang masyarakat kita yang ada di pedesaan ini, mereka sangat gampang sekali untuk diberikan satu mungkin pemahaman bahwa dengan memakai narkoba Anda akan bekerja bisa 1 kali 24 jam. Iya. Nah, dengan iming-iming seperti ini, mereka tidak mengetahui tentang bahayanya. Nah, dengan diiming-imingi seperti ini, mereka akan mengikut. Iya. Nah, tetapi kalau tadi kita sudah melaksanakan sosialisasi bagaimana dampaknya, bagaimana bahayanya penyalahgunaan narkotika ini, saya kira nanti masyarakat akan timbul daya cegah, daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Oh iya. Berdasarkan data BNN sendiri, peredaran narkoba di Sulteng ini jaringannya berasal dari mana atau dari siapa? Apakah dari luar Sulteng atau justru dari lapas? Baik, jadi kalau untuk narkoba yang masuk ke Sulteng ini ya, jaringan-jaringannya itu yang pertama itu dari Kalimantan, ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara atau daerah Tarakan sana, Sungai Nyamuk ya, masuk ke sini. Kemarin baru-baru ini ada ditangkap di perairan perbatasan Kalimantan Timur dengan Sulawesi Tengah. Nah, itu ditangkap oleh BNN bekerja sama dengan
bea cukai, kemudian juga dari daerah Sulawesi Selatan, yaitu dari Parepare. Nah, ini jaringan apa dari daerah-daerah inilah yang masuk. Nah, untuk pengendalian ya selama ini kami melaksanakan di sini itu ada juga pengendalian yang mengendalikan itu dari lapas. Itu pun lapasnya bukan lapas di sini, tapi lapas dari daerah lain, dari Jawa, yang mengirim barang yang dikendalikan dari lapas luar dari Sulawesi Tengah ini. Iya. Kemudian Pak, misalnya ada nih remaja yang dia termasuk penyalahgunaan narkoba, kemudian dia mau mengikuti program rehabilitasi, dia mau mendaftarkan diri. Nah, itu bagaimana? Apakah status dia aman atau bagaimana? Oke, saya untuk rehabilitasi, saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, apabila ada keluarga, tetangga, teman yang sudah kecanduan dengan narkotika, silakan datang ke BNN. Tidak kita lakukan proses hukum apabila melapor secara sukarela. Kita akan lakukan asesmen, kemudian kita akan lakukan rehabilitasi. Dan rehabilitasi ini gratis, tidak dipungut bayaran. Nah, jadi terkait dengan program rehabilitasi tersebut, berarti BNN menjamin ya Pak? Kita jamin. Tapi kemudian diselidiki juga mereka dapatnya dari mana ya? Iya, tentu kita asesmen itu, kita harapkan mereka terbuka menyampaikan dari mana dia mendapatkan itu, tetapi kepada yang melapor secara sukarela kepada kita untuk mendapatkan rehabilitasi, kita tidak proses hukum. Oh iya. Jadi jangan pernah takut. Jangan takut ya, iya, untuk mendaftarkan diri, mengikuti program rehabilitasi. Nah, iya, di Sulteng sendiri Pak, itu urutan keberapa untuk penyalahgunaan narkoba secara nasional? Oke, jadi untuk tingkat penyalahgunaan di Sulawesi Tengah ini, kita secara nasional itu berdasarkan penelitian daripada LIPI dan BNN, itu kita berada pada peringkat 4 secara nasional. Jadi peringkat 1 itu ada di Sumatera Utara, kedua itu Sumatera Selatan, ketiga itu DKI, dan keempat Sulawesi Tengah. Dengan angka 2,80% daripada jumlah penduduk, yaitu sama dengan 52.341 jiwa. Cukup banyak ya. Ya. Kemudian ini pertanyaan untuk Bapak sendiri, apakah ada kisah unik selama bertugas di BNN? Saya kira kalau untuk tugas-tugas yang unik ya paling saya kira saya belum menemukan, tapi memang kita perlu satu keuletan dan ketelitian kita dalam rangka khususnya memberantas para bandar-bandar narkotika ini. Oh iya. Ya. Sekian Pak diskusi kita. Baik Tribuners, demikian program Tribun Motesa Tesa kali ini bersama Bapak Monang Situmorang. Itu sangat jelas sekali, diharapkan anak muda untuk bebas dari narkoba. Jangan lupa untuk menfollow akun Instagram tribunpalu.com, yaitu @tribunpalu, kemudian like di Facebook tribunpalu.com, lalu jangan lupa subscribe di Tribun Palu Official. Sampai jumpa di acara Tribun Motesa Tesa selanjutnya. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.